Shalom. Jemaat BNKP yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang membawa Alkitab. Kita membuka Alkitab Perjanjian Lama Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita sudah menemukan, biarkanlah Alkitab itu terbuka di hadapan kita masing-masing sebelum kita memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan dan pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Kami merasakan sukacita, damai, sejahtera Tuhan tidak pernah tinggal dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan nafas kehidupan yang baru di hari Minggu, hari yang penuh dengan sukacita dan hari kebahagiaan bagi kami umat Kristiani saat ini. Terima kasih itu semuanya Bapa di surga. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan, lewat puji-pujian yang telah kami angkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan setia memelihara kehidupan kami. Di hadapan kami ya Tuhan telah terbuka Alkitab. Kami akan memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kami manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kami mohon pengampunan sehingga kami dilayakkan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di pagi yang berbahagia ini. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup beriman. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu hamba memohon, sembunyikanlah hamba di balik salib Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada jemaat BNKP yang ada di Sentul ini. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi dalam Perjanjian Lama Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nats hafalan dalam Mazmur 95 ayat yang kedua, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jemaat BNKP Bogor yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri dulu secara singkat. Supaya bahasa peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang katanya, begitu. Nama saya Sinar Octavianus Dasilemba Putosi. Panjang, satu pagar. Ya, kalau nama ini mungkin jemaat BNKP Bogor dari mana Bapak ini? Ada yang tahu? Mungkin Pak Laoli yang tahu. Karena Pak Laoli itu adalah anggota saya di Makosrat selama 14 tahun. Cukup lama dengan Pak Laoli kita bergumul. Dan saat ini saya berdinas di Mabes TNI di Pusbintal TNI. Saya datang dengan membawa keluarga saya. Ada ibu di belakang sana, mohon berdiri. Iya. Dengan anak saya yang ada di kursi roda. Jadi dia senantiasa mendampingi saya sepanjang pelayanan di gereja. Saya berasal dari Gereja Sahabat Indonesia. Gereja ini di bawah naungan PGI. Kalau BNKP itu urutannya yang kedua, kami urutannya yang ke-76. Dan masih ada lagi gereja-gereja lain. Kalau dalam buku Baki, buku Almanak Kristen Indonesia, itu kalau melihat gereja-gereja yang ada di bawah naungan PGI, mungkin ada di buku Baki, itu semua tahu. Yang paling di atas adalah HKBP, yang kedua BNKP, baru yang seterusnya sampai urutan yang ke-100. Itu saja sekedar perkenalan, nanti mungkin ada kesempatan yang lain bisa saya akan menyampaikan sedikit pergumulan BNKP yang ada beribadah di Sentul, yang pada saat ini adalah gereja apa namanya? Kristus? Iya. Memang ini kalau mau lihat dalam kehidupan ini adalah bentuk oikumene, tetapi karena BNKP ada di bawah naungan sinode, maka tetap beribadah sesuai dengan aturan yang diatur oleh sinode. Itu saja sekedar perkenalan saya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya diberikan bacaan ini, Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau saya melihat lembaga Alkitab memberikan judul, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Di mana kita harus menghormati Tuhan, di mana kita harus mentaati Tuhan. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah bagaimana saya mau mengambil tema kecil di sini adalah ibadah yang sejati. Di ibadah yang sejati inilah kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa mentaati Tuhan. Mungkin di tempat-tempat lain kalau kita bisa menghormati Tuhan, kadangkala saya melihat ada banyak juga umat Kristiani, saya mau mengatakan umat Kristiani ketika mereka ada di restoran mau menikmati berkat Tuhan, kadangkala lupa untuk berdoa. Itu satu tanda bahwa kita tidak bisa mentaati apa yang telah difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini bacaan kita mau menunjukkan bahwa seorang ahli teolog yang namanya Charles Spurgeon dari Amerika
beliau mau menamakan bahwa Mazmur 95 adalah lonceng gereja. Tadi sebelum beribadah apa yang dilakukan? Ada gong yang berbunyi. Itu tanda lonceng akan dimulainya kegiatan untuk beribadah. Setelah kita beribadah, ada liturgi yang telah tersusun begitu rapi. Telah diberikan kepada saya liturgi. Dan kalau kita melihat liturgi untuk gereja-gereja suku itu beda-beda tipis semua. HKBP juga punya liturgi tapi beda tipis dengan BNKP. GKST juga punya, GSI juga punya. Semua gereja-gereja yang berada di bawah naungan PGI mempunyai liturgi dan kekukusan masing-masing. Artinya mau mengatakan inilah kekhususan daripada BNKP yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang ada di dunia seberang sana. Ada BNKP yang di Amerika, ada BNKP yang di New York, dan lain sebagainya. Karena apa? Patokannya ada di liturgi. Liturgi ini tidak terlalu bergeser jauh-jauh. Karena BNKP memahami semua itu adalah Calvin dan Lutheran. Ini satu dogma yang tidak bisa digeser kemanapun. Apapun yang terjadi dalam ibadah yang sejati, kita memakai liturgi yang paten yang telah dibuat oleh Sinode BNKP. Adakah jemaat BNKP Bogor berani melawan Sinode? Tidak ada yang berani. Kalau Sinode sudah mengatakan A, jalankan dengan aturan A. Karena itu sudah disidangkan. Tidak main-main dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ibadah yang sejati disimbolkan oleh Profesor Charles. Dia mau mengatakan bahwa lonceng gereja. Artinya ketika lonceng gereja itu berbunyi, ibadah akan segera dimulai. Bagaimana kedahsyatan lonceng itu untuk memanggil jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikirannya untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan selama 1 minggu yang lalu tidak pernah lalai. Tuhan setia memelihara setiap langkah kehidupan jemaat. Dimanapun jemaat berada, Tuhan ada bersama-sama dengan jemaat. Karena apa Tuhan ada? Karena Tuhan adalah pemilik alam semesta ini. Dan Tuhanlah yang menciptakan manusia. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjalankan iman Kristiani kita dalam kehidupan kita sehari-hari lewat ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi di pintu masuk daripada gereja ini, jarang sekali saya melihat jemaat membawa Alkitab. Dan ketika disuruh membuka Alkitab, semua memegang HP. Apakah HP itu Alkitab? Nah ini pertanyaan dalam kehidupan kita, makin lunturnya kehidupan iman Kristiani kita dalam kehidupan. Padahal Alkitab ini sudah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menjadi standar. Karena Alkitab ini adalah salah satu bagian daripada keselamatan yang disebut dengan sola scriptura. Keselamatan itu datang dari sola anugerah, sola fide, sola scriptura. Alkitab adalah sumber keselamatan. Tetapi sumber keselamatan kita tidak pegang. Yang kita pegang HP. Apakah HP menyelamatkan jemaat dan saya? Itu pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan luntur iman kita dalam kehidupan ini. Kalau kita mau menunjukkan bahwa ibadah yang sejati adalah berfokus kepada firman Tuhan, Alkitab.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini menjelang siang, fokusnya ada di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Ini induk daripada bacaan kita pada hari ini. Di Minggu Prapaskah yang keberapa? Halo? Yang keberapa ini? Yang ketiga. Minggu Prapaskah yang ketiga. Biasanya gereja-gereja suku, tadi saya sempat bertanya kepada Bapak Pendeta, berapa lilin yang dinyalakan? Pak Pendeta bilang 1. Nah, tidak apa-apa. Yang penting ada lilin menyala dulu. Biasanya kalau minggu-minggu Prapaskah itu ada lilin Prapaskah pertama, lilin Prapaskah kedua, lilin Prapaskah ketiga, lilin Prapaskah keempat, dan lilin Prapaskah kelima, keenam, dan memasuki Jumat Agung. Nah, apakah Jumat Agung ini dilaksanakan perjamuan kudus atau tidak di BNKP Bogor? Hari Jumat ada perjamuan? Nah, luar biasa. Atau mungkin dilaksanakan di hari Minggu tanggal 9 April. Itu Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan. Kita rayakan hari kemenangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mau mengatakan di situ bagaimana Allah memiliki kedaulatan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus menjumpai kasih karunia Allah dalam hidup ini? Bagaimana kita dapat menjumpai Allah dalam kasih karunia untuk kita beribadah? Ada 3 sikap yang harus dipedomani dalam kehidupan kita sebagai jemaat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sikap yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Semua pasti sudah mengenal Allah yang sesungguhnya lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu dalam perjanjian lama semua orang tidak bisa melihat Allah. Dan seluruh kehendak Allah tidak dapat dijalani oleh manusia. Allah memberikan 10 perintah Tuhan. Tetapi manusia tidak mampu menjalankan untuk menyempurnakan kehendak Allah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai jembatan keselamatan. Dia menyempurnakan 10 perintah Tuhan. Menjadi hukum apa? Hukum kasih. Terdapat di mana? Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Selesai disempurnakan oleh Yesus di atas Golgota. Hanya 2. Yang vertikal menuju ke atas, yang horizontal menuju kepada sesama manusia. Letaknya adalah di kayu salib. Sempurna adanya. Hanya Yesus yang mampu menyempurnakan kehendak Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh memang beribadah. Bagaimana kita harus mengenal Allah dengan penuh sukacita. Artinya dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Artinya Allah-Allah yang lain di dalam dunia ini akan bertekuk lutut kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang maha besar.
Ayat ini mau menggambarkan bagaimana kemahakuasaan Allah dan bagaimana ketidakterbatasannya kuasa Allah. Kalau raja di Inggris, dia mempunyai batas ruang dan waktu. Raja di Inggris mempunyai ruang. Ruangnya hanya di sekitar Inggris saja. Dia tidak bisa memerintah di Indonesia. Dia punya masa waktu. Masa ruang dan waktu. Sedangkan Allah kita tidak memiliki masa ruang dan waktu. Semua ditembus. Allah Amerika, Allah Inggris, Allah Indonesia satu. Dan dia ada di seluruh dunia. Karena Allah itu adalah pencipta alam semesta. Ini yang kita harus pahami dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kemahakuasaan Allah dan ketidakterbatasan Allah berdaulat atas manusia. Allah melampaui kebesaran yang dapat dikatakan oleh manusia. Dia melampaui segala yang bisa terungkapkan dalam kehidupan ini. Ketika murid-murid Yesus ada dalam ruangan yang tertutup. Karena murid-murid Yesus ketakutan. Saat itu semua tertutup. Pintu, jendela tertutup. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lewat mana Yesus? Karena kedaulatan Allah tidak dibatasi oleh masa, ruang, dan waktu. Yesus masuk bersama-sama. Ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan yang pertama kali kepada murid-muridnya yang ada dalam ruangan yang tertutup. Damai sejahtera bagimu. Tetapi ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya terangkat ke sorga. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Dia mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Semua ada damai. Mudah-mudahan BNKP Bogor, jemaat BNKP Bogor ini ada damai di hati. Ada amin. Ada damai di hati dengan penuh sukacita. Kursi semua terisi penuh. Luar biasa. Merespon bagaimana ibadah yang sejati dalam kehidupan ini. Dalam ayat yang kelima di situ dikatakan kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikan dan darat tangannya lah yang membentuk. Allah membentuk darat. Dan laut punyanya Allah semua. Sehingga apa yang terjadi, sikap yang kedua ini mari kita melihat. Ada keterkaitannya dengan ayat yang kelima tadi di situ dikatakan bagaimana kita mengenal jati diri kita sendiri. Kalau saya mau bertanya kepada jemaat BNKP Bogor. Jati diri jemaat BNKP Bogor apa? Kalau prajurit ditanya, apa jati dirimu sebagai seorang prajurit? Dia akan mengatakan 4. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional Indonesia, tentara profesional. Itu jati diri prajurit. Tetapi kalau saya bertanya kepada umat Kristiani, apa jati dirimu sebagai umat Kristiani? Tolong dijawab. Mungkin semua jawaban tidak ada yang salah. Semua benar karena mengenal jati diri. Tetapi saya mau mengatakan jati diri umat Kristiani adalah imago Dei. Segambar dengan Allah. Kita segambar dengan Allah? Luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 mau mengatakan Allah menciptakan manusia. Segambar dengannya. Imago Dei. Jangan dirusak gambar Allah. Dalam kehidupan kita beribadah. Kita kenal jati diri kita. Sebagai seorang Kristiani. Yang setia untuk menjalankan ibadah yang sejati dalam hidup ini. Kita lihat juga bagaimana jati diri murid-murid Yesus pada saat Yesus mati. Semua pada kabur. Lari kepada profesi mereka masing-masing.
Yesus memilih murid-muridnya dari profesi melaut. Simon Petrus pergi karena dia sudah menyangkali Yesus. Dia pergi melaut, tetapi selama sepanjang dia melaut, tidak ada yang dia temukan ikan satupun. Sebenarnya itu adalah rencana Allah. Bagaimana Allah mau mewujudkan kedaulatan yang tidak terbatasi oleh manusia. Ada kedaulatan Allah di dalamnya. Sehingga mungkin Simon Petrus itu tidak dapat. Dia paceklik dengan ikan. Satu ekor pun dia tidak akan dapat. Sampai-sampai Petrus mungkin dia merasa kurang puas hatinya. Karena profesi mereka sebagai seorang pelaut luar biasa. Seorang pelaut itu bisa mengatakan, oh di sungai ini banyak ikan. Mereka pandai untuk melihat situasi alam yang ada pada saat itu. Itu yang diberikan oleh Allah. Kemahakuasaan Allah memberikan kepada murid-muridnya. Sehingga ketika Yesus memerintahkan untuk Petrus membuang jala agak menuju ke tempat yang agak dalam. Sebenarnya Petrus sudah tidak mau lagi. Mengapa Petrus tidak mau lagi? Karena satu malam tidak ada yang didapat sama sekali. Tetapi Petrus mengatakan, ketika engkau memerintahkan saya. Maka Petrus membuang jalahnya. Ketika dia membuang jala, apa yang terjadi? Kemahakuasaan Allah. Ikan sampai jalanya, cerita anak sekolah minggu sampai sobek. Ya. Sobek. Ikan-ikan kecil tidak berlaku. Yang diambil ikan-ikan yang besar. Sungguh sangat luar biasa. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-8. Di situ Petrus berkata kepada Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus mengatakan kepada Yesus, pergilah dari hadapanku. Karena aku ini adalah orang berdosa. Di sini mau mengatakan dalam kalimat atau firman Tuhan ini, mau menghabiskan waktu supaya benar-benar ketika Petrus berhadapan dengan Tuhan, dia akan melihat bagaimana matanya terbuka dan bagaimana keberdosaan Petrus itu kelihatan. Dan keburukan pikirannya juga pun kelihatan di dalam kehidupannya. Ketika dia berhadapan dengan Yesus. Sebenarnya dalam hatinya Yesus sudah tahu. Dia dongkol untuk membuat jala. Karena satu hari, satu malam dia tidak menemukan apa-apa. Dan yang kedua, dia berdiri di hadapan Allah yang Maha Kasih akan memampukan Simon Petrus mau melihat hidupnya yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya. Jemaat dan saya, saat ini kita beribadah. Kita melihat sesungguhnya bagaimana hidup kita. Apakah kita mampu mempraktikkan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat BNKP Bogor yang diberkati oleh Tuhan, sikap yang ketiga adalah bagaimana kita hidup sehari-hari. Setelah kita melaksanakan ibadah hari Minggu ini, 1 minggu ke depan kita akan menjalankan aktivitas kita pribadi lepas pribadi. Sesuai dengan talenta yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita akan menjalani 1 minggu ke depan. Sebagai manusia kita tidak akan luput dari dosa. Tetapi ketika nanti hari Minggu berikutnya, di sini ada pengakuan dosa. Dalam liturgi itu ada pengakuan dosa. Sehingga kita dipulihkan kembali. Dan kita menjadi manusia-manusia baru. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini mungkin yang bisa dalam kita mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari. Sebab Rasul Paulus mau mengatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita beribadah dengan penuh sukacita, memperhatikan tadi 3 sikap yang ada dalam kehidupan kita, yang kita pahami sebagai umat Kristiani, sudah pasti kita punya ibadah adalah ibadah yang sempurna. Kita mampu memelihara kehidupan kita, mampu memelihara spiritualitas kita melalui ibadah yang kita lakukan. Artinya ibadah yang ritual dan yang aktual hanya penghayatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengucap syukur bahwa keselamatan itu telah kita peroleh dalam kehidupan ini, yang mendorong kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita di setiap kali kita melakukan ibadah, baik itu hari Minggu maupun ibadah-ibadah rumah tangga yang dilakukan oleh jemaat BNKP Bogor. Di rumah masing-masing, mungkin pribadi lepas pribadi, kita bisa beribadah bersekutu dengan Tuhan. Ibadah secara pribadi, ibadah secara keluarga, dan ibadah secara persekutuan. Kita mampu menjalankan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ini yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan, supaya kita tetap ada dalam koridor ibadah yang sejati. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan kepada kita bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 1 Yakobus 1 ayat 22. Lakukan firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Soli de gloria, kemuliaan bagi Allah. Amin.